alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kita telah berada pada tanggal 25 Muharram, 24 atau 25 Muharram. Itu berarti sedikit lagi kita akan keluar dari bulan yang mulia ini dan akan memasuki bulan yang kedua menurut kalender Islam, yaitu bulan Safar. Dan tentu saja dengan berakhirnya bulan Muharram, maka itu berarti berakhir juga musim-musim kebaikan dan musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musim-musim dilipat gandakannya ganjaran, keutamaan dan pahala di sisi Allah. Karena berdasarkan penjelasan dari kebanyakan para ulama kita termasuk salah seorang ulama bernama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menerangkan bahwa dari sekian 12 bulan yang Allah SWT ciptakan, beberapa bulan dijelaskan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimulai dari bulan Rajab dan berakhir di bulan Muharram. Artinya bulan-bulan yang 7 ini jamaah sekalian, bulan Rajab sampai dengan bulan Muharram, ini semua adalah bulan-bulan yang utama. Dan selain daripada itu, 5 bulan yang tersisa yaitu bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Ini semua 5 bulan yang tidak ada keutamaannya secara khusus, baik itu di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu telah lewat atau akan berakhir masa-masa kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa melipat gandakan pahala. Tapi itu bukan berarti bahwa kita berhenti dari ketaatan-ketaatan dan amal soleh yang selama ini kita telah lakukan. Bahkan justru ketika keluar dari bulan-bulan yang mulia ini, justru seharusnya lebih dikuatkan lagi, justru seharusnya lebih dimaksimalkan lagi, agar kemudian amalan soleh yang selama ini kita lakukan tidak terputus dengan berakhirnya musim-musim ketaatan dan musim-musim kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Malam ini kita ambil satu bab yang ke-34 dengan judul Bab Laisal Wasilu Bil Mukafi. Judul babnya Bab Laisal Wasilu Bil Mukafi. Judul ini jamaah sekalian diambil dari teks hadisnya, dan ini adalah hadis yang sahih dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, wal Hasan ibni Amr wa Fitr. 3 orang meriwayatkan, yaitu A'mash, Al Hasan bin Amr dan Fitr. 3 orang ini meriwayatkan dari Mujahid, an Mujahidin, dari Mujahid, an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah bin Amr. Qala Sufyan, berkata Sufyan, murid dari Al-A'mash, Al Hasan bin Amr dan Fitr, lam yarfa'hu al-A'mash ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada khilaf di antara 3 orang. Jadi tadi kita sebutkan bahwa jalur hadis ini itu kembali kepada 3 orang. Yang pertama Al-A'mash, yaitu Sulaiman bin Mihran, yang kedua Al Hasan bin Amr, dan yang ketiga adalah Fitr. 3 orang ini jamaah sekalian meriwayatkan hadis ini dari Mujahid.
Jadi ada 3 orang meriwayatkan dari Mujahid. 3 orang ini meriwayatkan dari satu orang yang sama, yaitu Mujahid. Mujahid meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Kata Sufyan, dari 3 orang ini jamaah sekalian, ternyata yang pertama itu Al-A'mash itu tidak meriwayatkannya langsung dari Nabi SAW, tapi dia diriwayatkan dari perkataan Abdullah bin Amr, sahabat Nabi SAW. Sedangkan 2 yang lainnya yaitu Al-Hasan bin Amr dan Fitr itu meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi SAW. Makanya ini hadis meskipun ada sedikit perselisihan di antara 3 perawi ini, tapi tetap bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Ya, karena ada 2 jalur yang lainnya yang sampai kepada Nabi SAW. Kata Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Nah, dalam riwayat yang lain jamaah sekalian disebutkan walakin al wasilu alladhi idza quti'at atau idza quti'ta rahimahu wasalaha. Nah, ini ada 2 periwayatan sebenarnya, hanya saja dalam cetakan ini dia mengambil periwayatan yang kedua, yaitu walakinil wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Nah, apa maknanya hadis ini jamaah sekalian? Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Nah, ini dia judul babnya ini yang tadi kita sebutkan, laisal wasilu bil mukafi, bab laisal wasil bil mukafi. Artinya orang yang menyambung silaturahim itu tidak dikatakan seseorang sebagai orang yang menyambung silaturahim al-wasil. Al-wasil itu artinya orang yang menyambung silaturahim. Kata Nabi, laisal wasil. Laisa itu dia adalah bentuk penafian. Ya, laisa itu adalah bentuk penafian. Jadi Nabi dalam hadis ini ingin menafikan siapa itu orang, atau ingin menjelaskan siapa itu orang yang menyambung silaturahim, dengan menafikan orang yang melakukan sesuatu yang umumnya difahami oleh masyarakat. Jadi dikatakan oleh Nabi, laisal wasilu, bukanlah disebut orang itu menyambung silaturahim bil mukafi. Mukafi itu artinya membalas silaturahimnya orang. Nah, saya kasih contoh begini. Keluarga kita datang ke rumah berziarah untuk menyambung silaturahim. Kemudian untuk membalas silaturahimnya keluarga kita ini, maka kita datang berziarah juga ke rumahnya. Itu namanya mukafi. Ya, itu namanya mukafi. Makanya dalam hadis jemaah sekalian Nabi mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka kafi'uhu. Kafi'uhu artinya balas dia. Nah, membalas. Tentu saja kalau masalah membalas kebaikan itu kan ada 3 bentuknya. Yang pertama, membalas dengan yang lebih baik, itu yang paling afdal. Yang kedua, membalas dengan yang sama. Dan yang ketiga, membalas dengan yang lebih rendah. Ini yang lebih rendah sebenarnya dilarang oleh agama kita, membalas. Meskipun namanya membalas kebaikan. Jadi dia sudah berbuat baik sama kita, tapi agama kita melarang. Melarang ini bukan berarti diharamkan. Nah, karena namanya orang berbuat kebaikan, membalas kebaikan, tapi dia dimakruhkan kalau kita membalas kebaikan orang lain dengan tingkatan yang paling rendah. Nah, makanya dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-Qur'an itu sudah menjelaskan, wa idza huyyitum bitahiyyatin, kalau seandainya ada yang mengucapkan ucapan kebaikan kepada kita, atau ucapan selamat atau salam, ya, ucapan yang diajarkan oleh agama kita, maka kata Allah SWT, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik, bi ahsana minha. Kalau tidak bisa membalas dengan yang lebih baik, au rudduha, atau balas dengan yang serupa. Di situ tidak dikatakan au bi adna minha, itu tidak dikatakan, atau balaslah dengan yang lebih rendah. Meskipun sebenarnya ini 3 kemungkinan. Membalas dengan yang lebih baik, membalas dengan yang serupa, dan membalas dengan yang lebih rendah. Cuman opsi yang lebih rendah ini jamaah sekalian, ini yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an. Yang disebutkan adalah membalas dengan yang lebih baik atau membalas dengan yang sama.
Makanya kalau ada yang traktir makan coto 2 piring atau 2 mangkok, traktir juga lebih bagus. 2 mangkok, 3 mangkok tambah cotonya, tambah ketupat, tambah es jeruk. Itu. Jadi asih pakai. Itu. Atau yang serupa dengan itu. Jadi kalau misalnya dia traktir kita misalnya di mana makan seafood misalnya, makan seafood juga berarti. Ya, itu membalas. Makanya dalam hadis tadi itu Nabi mengatakan, "Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik, apapun itu kebaikannya. Makanya dalam hadis itu Nabi menyebutnya dengan nakirah. Nah, ini pentingnya juga kita belajar bahasa Arab. Ya, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Nabi mengatakan, "Man shana ilaikum ma'rufan." Ma'rufan itu dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang umum. Nabi tidak menyebutkan man shana ilaikum al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya kebaikan yang sudah diketahui. Ada kebaikan khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Nabi mengatakan man shana ilaikum ma'rufan. Ma'rufan artinya kebaikan apapun itu, besar ataupun kecil. Makanya kita pernah cerita di sini jamaah sekalian, ada ulama yang sangat menghormati seseorang nelayan. Murid-murid sang ulama ini bertanya, ini kan nelayan ini, artinya warga biasa, masyarakat biasa, bukan seorang alim ulama, bukan seorang imam mazhab dan sebagainya, bukan seorang mujtahid, bukan seorang ahli wara, zuhud dan sebagainya, tapi dia nelayan biasa. Tapi kenapa anda begitu menghormati orang ini? Maka sang alim ulama mengatakan, dulu waktu saya masih kecil, beliau inilah yang mengajarkan saya bagaimana caranya pancing ikan. Nah, dan itu saya mengambil manfaat yang sangat besar dari apa yang diajarkan itu. Nah, ini maknanya ma'ruf ini bukan hanya ma'ruf kalau dia membantu kita dalam urusan agama, tidak. Dalam urusan duniawi sekalipun. Ya, dalam urusan duniawi sekalipun ada banyak orang yang telah membantu kehidupan kita, maka Nabi mengatakan man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Nah, siapa yang berbuat kebaikan kepada kita, apapun kebaikannya, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang serupa. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian balaskan kebaikannya, fad'u lahu, maka doakan dia. Nah, ini jalan keluar yang paling memungkinkan jamaah sekalian. Kalau tidak ada kemungkinan kita membalas dengan yang serupa atau yang lebih baik, maka paling minimal sekali didoakan. Ya, hatta tatayaqqanu annakum tukafi'unahu, sampai kata Nabi SAW, kalau kamu sudah merasa bahwa kebaikan yang dilakukan kepadamu itu sudah dibalas dengan doa yang kita panjatkan, maka cukup pada saat itu. Nah, saksi bahasanya di sini bahwa dalam hadis yang kita sebutkan ini Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Ini dia tadi, bil mukafi. Mukafi itu artinya membalas kebaikan orang lain. Diambil dari kata kafa'a yukafi'u. Kafa'a yukafi'u artinya sepadan, sesuatu yang sepadan. Jadi kalau orang berbuat baik sama kita, maka lakukan kebaikan yang sepadan untuk dia. Kalau bisa dilakukan yang lebih baik, maka itu jauh lebih afdal. Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang tadi kita baca. Nah, ternyata jamaah sekalian, di sini Nabi SAW mau jelaskan bahwa orang yang menyambung silaturahim itu sebenarnya bagaimana? Ya, orang yang menyambung silaturahim itu bagaimana? Kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Jadi orang yang menyambung silaturahim, dikatakan dia menyambung silaturahim bukan kalau ada keluarga kita datang berziarah ke rumah, kemudian kita balas ziarahnya. Atau ada orang kirimkan kita misalnya hadiah, makanan dan sebagainya, kemudian kita kirim balik makanan yang lebih baik atau yang serupa. Bukan begitu sebenarnya makna al-wasil atau orang yang menyambung silaturahim itu. Nah, ternyata makna al-wasil jamaah sekalian, menyambung silaturahim itu maknanya adalah walakinil wasilu, orang yang menyambung silaturahim itu alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Nah, orang yang menyambung silaturahim itu adalah kalau silaturahimnya diputuskan oleh orang itu, maka dia datang untuk menyambungnya. Nah, jadi ini ada keluarga misalnya, sesama saudara jamaah sekalian, adik kakak. Si kakak misalnya dia putuskan silaturahimnya sama si adik. Karena putus ini silaturahimnya, maka si adik yang berinisiatif untuk menziarahinya.
Nah, siapa yang dimaksud sebagai al-wasil di sini jamaah sekalian, dan siapa yang al-qati'? Al-qati' itu artinya orang yang memutus silaturahim, yang dalam hadis sebelum-sebelumnya dikatakan sama Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, jadi orang yang qati' di sini adalah ini si kakak ini, karena dia memutuskan silaturahim. Sedangkan al-wasil adalah si adik. Kapan dia disebut sebagai al-wasil, menyambung silaturahim? Orang yang menyambung silaturahim kalau dia datang kepada kakaknya dan ingin menyambung silaturahim. Padahal sebenarnya siapa yang salah jamaah sekalian? Si kakak sebenarnya. Si kakak ini yang salah sebenarnya karena dia memutuskan silaturahim. Tapi si adik datang dan memuju kakaknya. Bagaimana kabar tak, sehat-sehat dan seterusnya. Nah, diberikan hadiah dan sebagainya. Sampai terjalin kembali hubungan silaturahimnya. Ketika terjalin kembali hubungan silaturahimnya, maka inilah si adik inilah yang disebut sebagai al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Nah, jadi ternyata jamaah sekalian, al-wasil atau menyambung silaturahim itu tidak sebagaimana yang selama ini digambarkan oleh kebanyakan kaum muslimin, bahwa menyambung silaturahim itu kalau saya datang berziarah setiap selesai Idul Fitri atau selesai hari raya Idul Adha dan sebagainya, kita datang berziarah, sungkeman dan seterusnya, sampai dikatakan inilah dia menyambung silaturahim. Padahal bukan itu menyambung silaturahim yang sebenarnya. Nah, menyambung silaturahim yang sebenarnya adalah kalau orang itu memutus silaturahim, kemudian kita datang ingin berupaya untuk menyambung silaturahimnya. Nah, tentu saja jamaah sekalian, ketika kita ingin menyambung silaturahim yang terputus ini, tentu saja pasti ada upaya untuk menyambung silaturahim itu. Karena orang ini sudah terlanjur memutuskan silaturahim kita. Kalau dia sudah terlanjur memutuskan silaturahim, bagaimana cara kita ini untuk datang berziarah, berkunjung kepada dia, melakukan apa yang bisa kita lakukan supaya dia kembali mau berkomunikasi dengan kita. Nah, itu tentu butuh usaha, butuh upaya, dan itulah yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja jamaah sekalian, para ulama kita menjelaskan bahwa al-wasil, menyambung silaturahim atau orang yang menyambung silaturahim itu memang betul bahwa yang dimaksud dengan al-wasil yang menyambung silaturahim berdasarkan hadis ini adalah orang yang kalau silaturahimnya diputuskan oleh orang lain kemudian dia datang menyambungnya. Ini berdasarkan hadisnya, tapi kata ulama kita di antaranya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa ini adalah tingkatan yang tertinggi dari menyambung silaturahim. Karena ada 3 tingkatan sebenarnya jamaah sekalian, mirip seperti yang tadi kita bahas. Ketika seseorang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan yang lebih baik, itu tingkatan yang tertinggi. Atau kita balas dengan yang serupa, itu tingkatan yang pertengahan. Dan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah adalah kita balas dengan yang lebih rendah atau yang kurang dari apa yang dia berikan. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita kasih hadiah misalnya, itu berarti kita balas ucapan salamnya ditambah dengan hadiah, itu berarti jauh lebih utama, yang tertinggi. Kemudian kalau kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita balas dengan yang serupa. Kalau kita balas saja waalaikumsalam, itu berarti kita balas dengan yang lebih rendah. Bolehkah ketiga-tiganya jamaah sekalian? Jawabannya boleh. Tapi tinggal kita yang pilih, yang mana kita mau ambil. Yang pertama kah yang paling tinggi, atau yang kedua, atau yang paling rendah? Makanya ada sahabat yang datang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum. Apa kata Nabi? 10. Kemudian datang lagi satu orang sahabat, assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi 20. Datang lagi orang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi 30. Sahabat kan heran, jamaah sekalian, apa maksudnya ini 10, 20, 30? Kata Nabi SAW, yang pertama tadi dia mengucapkan assalamualaikum itu pahalanya berapa? 10. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Jangan dianggap remeh itu pahala jamaah sekalian, 10, 20, 30. Boleh jadi ini dosa kita 1000, pahala kita 1000. Ternyata muncul itu yang 10, assalamualaikum itu. Dosanya 1000, pahalanya langsung jadi 1010. Gagal masuk neraka. Gagal masuk neraka. Maksudnya berhasil masuk surga kalau begitu. Iya.
Nah, akhirnya tidak boleh dianggap remeh. Nah, kemarin kita sudah bahas la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, tidak boleh dianggap remeh walaupun itu kebaikan sangat kecil di hadapan kita. Nah, makanya jamaah sekalian, sebagaimana tadi membalas kebaikan itu ada tingkatannya, sama juga orang yang menyambung silaturahim juga tiga tingkatan. Imam Ibnu Hajar menjelaskan tingkatan yang paling rendah jamaah sekalian dari persoalan masalah menyambung dan memutuskan silaturahim ini adalah orang yang alladzi la yatafaddalu wa yutafaddalu alaihi. La yatafaddalu wa yutafaddalu alaihi. Maksudnya diam yang memutuskan silaturahim. Ya. Jelas ya? Dialah orang yang memutuskan silaturahimnya. Kemudian datang orang yang satunya yang menyambung silaturahim. Nah, itu tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah hubungan silaturahim, yang pertengahan ini jamaah sekalian adalah disebut sebagai al-mukafi. Ini yang disebutkan sama hadis Nabi ini. Al-mukafi. Al-mukafi itu artinya kalau datang orang berziarah maka dia balas ziarahnya. Jadi hubungannya itu normal-normal saja, tidak ada yang lebih. Nah, sedangkan yang terbaik, yang tingkatan yang tertinggi adalah orang memutuskan silaturahim sama dia, tapi dia yang menyambungnya. Alladzi yatafaddalu wa la yutafaddalu alaihi, itu dia. Jadi bahasanya para ulama yatafaddalu artinya dia yang bersegera menyambung silaturahim. Wa la yutafaddalu alaihi, sedangkan orang lain memutuskan silaturahim dengan dia. Jadi orang ini putuskan silaturahim sama kita, tapi kita terus di chat terus, bagaimana kabar, sehat-sehat dikit dan seterusnya. Nah, ini orang yang seperti ini jamaah sekalian yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Nah, tapi seperti yang tadi kita katakan bahwa menyambung silaturahim itu jamaah sekalian, al-wasil ini, orang yang menyambung silaturahim ini artinya dalam kondisi yang normal sekalipun, tanpa ada pemutusan silaturahim, artinya hubungan kekeluargaan itu normal, silaturahimnya normal, kita datang berziarah, dia membalas ziarah kita, kita berikan hadiah, dia berikan hadiah juga, dan seterusnya. Ada yang seperti ini juga bisa dikatakan orang yang menyambung silaturahim, tapi derajatnya, tingkatannya itu tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memutuskan silaturahim sama kita, tapi kita tetap berupaya untuk menyambung silaturahim dengan dia. Nah, ternyata bentuk hadis yang seperti ini jamaah sekalian, laisal wasilu bil mukafi, ini tidak selamanya difahami menafikan secara mutlak. Ya, karena kalau kita baca seperti ini berarti orang yang baik-baik di hubungannya, orang yang baik-baik hubungan silaturahimnya, berarti tidak bisa dikatakan orang yang menyambung silaturahim. Nanti dikatakan dia menyambung silaturahim kalau putus dulu hubungan baru kemudian kita sambung. Nah, pemahamannya kan begitu, karena muncul ini kata-kata apa? Laisa. Laisa itu dia menafikan. Dia kalau dikatakan laisal wasilu bil mukafi, artinya bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu kalau dia balas ziarahnya orang atau ziarahnya keluarganya. Nah, ini kata-kata laisa ini jamaah sekalian terkadang bisa difahami untuk menafikan sesuatu, memang dinafikan itu, dan terkadang juga tidak difahami sebagai bentuk penafian secara mutlak. Nah, tapi di situ ingin menjelaskan bahwa ada tingkatan-tingkatan di situ. Ya, ada tingkatan-tingkatan yang mana tingkatan yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan yang lainnya. Nah, makanya dalam hadis jamaah sekalian, Nabi SAW dalam Al-Quran sendiri, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ila akhiril ayat. Nah, ini kan salah satu di antara ayat yang juga menggunakan apa? Kata laisa. Ya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisura'ah. Laisa syadidu bisura'ah. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menang dalam adu gulat. Sura'ah itu artinya adu gulat. Nah, meskipun Nabi sendiri jamaah sekalian pernah mencontohkan, Nabi itu pernah bergulat dengan seseorang yang paling hebat di Mekah. Nah, siapa itu namanya? Namanya Rukanah ibnu Abi Rukanah.
Nah, kalau kita cari ini sejarahnya disebutkan dalam hadis yang sahih, Rukana ibnu Abi Rukana ini jamaah sekalian adalah pegulat terhebat di Mekah, orang kafir. Nah, tersebar informasinya, beritanya bahwa ini adalah pegulat yang paling hebat. Akhirnya tidak ada orang yang bisa kalahkan. Tidak ada orang yang bisa kalahkan Rukana ibnu Abi Rukana ini. Akhirnya Nabi SAW datang. Nah, dan status beliau sudah menjadi seorang nabi dan rasul. Berkumpul para sahabat dan orang-orang musyrik. Nah, sekali pas ketemu, tapi ini bergulat jemaah sekalian, ini bergulat, bukan adu pukul ya. Itu berbeda antara bergulat dengan adu pukul. Bergulat di masa Nabi SAW itu artinya siapa yang berhasil dijatuhkan, mirip seperti sumo. Ya, sumo itu kan siapa yang jatuh berarti dia yang kalah. Bukan adu pukul seperti UFC ya, seperti tinju dan sebagainya. Oh, ini juga harus digarisbawahi jamaah sekalian. Bagaimana orang-orang kafir itu sangat pintar untuk menarik simpati kaum muslimin. Nah, tahu jamaah sekalian, UFC misalnya, ini saya sebutkan mereknya, UFC, MMA dan sebagainya. Itu kan kenapa tiba-tiba langsung muncul ini, siapa itu? Yang dari Dagestan siapa? Khabib, ya, Khabib dan sebagainya. Siapa lagi? Islam dan seterusnya. Ada kan Islam ya? Ada namanya Islam. Ada siapa itu muridnya dan seterusnya. Ini kenapa tiba-tiba muncul ini Muslim ini jamaah sekalian ya, dan menjadi juara dunia UFC dan seterusnya. Wah, ini hati-hati jamaah sekalian, ini kan permainan manipulasi semuanya. Ya, didatangkan orang-orang hebat ini dan seterusnya, kemudian supaya dikatakan bahwa oh ini hebat, bisa mengalahkan orang-orang kafir dan seterusnya di area itu. Padahal ini dilarang kan sebenarnya. Itu UFC itu kan orang mau baku bunuh itu jamaah sekalian. Sedangkan membunuh itu haram, dosa besar. Ya, Allah mengatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israila anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ya, itu kan sudah ada buktinya. Jangankan UFC ini yang tarung bebas itu jamaah sekalian, tinju saya kan sekian banyak orang yang sudah meninggal dunia dari tinju itu. Nah, oleh karenanya ini kecerdasan mereka untuk menarik simpati kaum muslimin, menarik simpati 2 miliar manusia. Ya, menarik simpati 2 miliar manusia dengan memunculkan orang-orang yang membawa nama Islam di belakang mereka, supaya kita wah hebat ini, didukung juga dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, adapun dalam hadis Nabi itu tadi, ini Rukanah, ini berduel ini untuk menjatuhkan siapa yang bisa berdiri dalam adu gulat itu. Dalam hadis itu dikatakan Rukanah ini ditantang oleh Nabi SAW, dihadiri oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, untuk menunjukkan bahwa ini orang-orang kafir tidak ada apa-apanya ini. Maka apa yang terjadi, satu kali bantingan langsung dikalahkan sama Nabi SAW. Padahal dia orang yang paling jago, dia juara dunia istilahnya ya. Akhirnya Rukanah ini jamaah sekalian, dia minta untuk diulangi pertandingan pada saat itu juga. Setelah disetujui sama Nabi SAW, diulangi pertandingannya yang kedua kali, kalah lagi. Diminta lagi yang ketiga kali, kalah lagi. Dia mengatakan kalau saya minta yang keempat kali, saya sudah malu ini, jangan sampai kalah 4 kali berturut-turut. Ternyata tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi SAW dalam masalah tersebut. Nah, ini kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang hebat, orang yang kuat itu jamaah sekalian, bukan orang yang jago bergulat, bukan. Kata Nabi SAW, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya pada saat dia marah. Nah, itu orang yang hebat, orang yang kuat seperti itu. Bukan berarti ketika dikatakan laisa syadidu bisur'ah, bukan berarti bahwa Nabi mau menafikan kalau begitu ndak usah memperkuat tubuh, ndak usah, karena Nabi SAW mengatakan bukan orang kuat itu kalau dia jago bergulat. Nah, bukan berarti begitu jamaah sekalian. Makanya tadi kita bilang bahwa kata-kata laisa di sini harus difahami konteksnya, bahwa terkadang Nabi SAW atau Al-Quran mengatakan bukanlah seperti ini apabila begini. Kata-kata laisa itu, bukan itu, tidak menunjukkan penafian secara mutlak. Nah, tapi Nabi SAW mau memahamkan kepada kita tentang pemahaman yang lebih sempurna dalam agama kita.
bahwa kalau ada orang yang hebat dari sisi kekuatannya, itu tidak lebih jago dibandingkan dengan orang yang barangkali kelihatannya kurus, kering, krempeng seperti Ibnu Mas'ud, tapi betisnya lebih berat dibandingkan gunung Uhud di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Nabi SAW. Jadi bukan berarti bahwa ini karena berotot kuat dan seterusnya berarti ini yang paling hebat di sisi Allah SWT. Tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak pernah melihat bagaimana bentuk rupa, siapa yang gagah, siapa yang cantik, tidak. Dan Allah juga tidak melihat siapa yang paling kekar, yang paling kuat badannya. Bukan itu yang dilihat. Meskipun itu juga adalah salah satu di antara hal yang mendukung untuk menolong agama Allah. Makanya harus difahami Al-Quran ini, agama ini harus difahami secara utuh, bukan secara parsial, setengah-setengah. Makanya dalam Al-Quran itu kan Allah SWT menegur orang-orang Bani Israel yang mengambil sebagian kitab dan meninggalkan sebagian yang lain. Itu beragama secara parsial. Jadi dia mau terima agama kalau dia sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak usah dijalankan. Nah, mirip-mirip seperti kalau masuk pembahasan masalah alat-alat musik misalnya, ambil pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang membolehkan misalnya tuh. Tapi kalau ambil masalah akikah misalnya, tinggalkan pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan wajib akikah itu, berpindah ke pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu kan mencari rukhsah, keringanan-keringanan dari pendapat-pendapat para ulama kita. Nah, oleh karenanya kata-kata laisa di sini jamaah sekalian mesti difahami sesuai dengan konteksnya. Ya, mesti difahami sesuai konteksnya. Sama dengan firman Allah tadi yang kita baca itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib. Nah, bukanlah kebaikan itu hanya dengan memalingkan wajah ke daerah timur dan daerah barat. Apa maknanya ini hadis, ini ayat jamaah sekalian? Allah katakan walakinnal birra, akan tapi kebaikan itu, kebajikan itu, man amana billahi wal malaikati wal kutubi dan seterusnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab, para nabi dan rasul, berinfak dengan harta yang dicintai kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ayat ini jamaah sekalian turun kepada Nabi SAW itu sehubungan dengan beberapa orang sahabat Nabi itu tidak menerima kalau diganti arah kiblat. Nah, ini kan beberapa ayat sebelumnya kan itu dijelaskan tentang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk memalingkan wajahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi sebelumnya itu para sahabat mereka sholat ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Medina itu arah utara, sedangkan Mekah itu arah selatan. Karena kan ini Mekah di bawah, Medina di atas, Baitul Maqdis di atas atau negeri Syam. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Nah, ternyata ketika turun perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Padahal sebelumnya Nabi itu salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika sampai perintah ini jamaah sekalian, beberapa sahabat Nabi SAW akhirnya ada yang kabarkan. Itulah makanya terjadi di Masjid Quba, ya. Meskipun di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Apa itu Masjid Qiblatain? Masjid dua kiblat. Saya dulu selama beberapa tahun tinggal di belakang masjid itu di Madinah. Jadi itu ada sekitar kompleks di situ. Saya tinggal di situ. Namanya Masjid Qiblatain. Dinamakan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Padahal bukan itu sebenarnya. Tempat di mana para sahabat sholat dengan dua arah kiblat. Nah, itu bukan Masjid Qiblatain, tapi namanya Masjid Quba. Di Masjid Quba itulah dalam riwayat yang sahih di mana para sahabat pada saat itu mereka sementara sholat, ada sahabat yang dari Masjid Nabawi mendengarkan Nabi bersabda bahwa Allah perintahkan kita untuk memalingkan wajah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Akhirnya datang ini sahabat, datang ke Masjid Quba dan menyampaikan, orang masih sholat di situ. Langsung disampaikan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk memalingkan wajah kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi yang sebelumnya mereka itu salat menghadap ke Masjidil Aqsa, itu imamnya dia langsung mundur ke belakang, mundur
mundur melewati saf yang bagian tengah, kemudian dia berpaling. Kan ikutnya bertolak belakang kan? Jadi yang pertama menghadap ke atas sana, menghadap ke utara, Masjidil Aqsa, kemudian mundur ke bawah, menghadap ke Masjidil Haram. Jadi imamnya itu langsung mundur ke belakang, dibukakan saf, mundur ke belakang, kemudian dia berbalik seperti ini, jamaah langsung ikut berbalik juga. Nah, itu namanya Masjid Kiblatain, Masjid Kuba, masjid di mana para sahabat dahulu pernah sholat di situ, sholat berjamaah dengan menghadap kedua arah kiblat dalam satu sholat yang sama. Setelah selesai sholat, sebagian akhirnya langsung bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya sudah dirubah ini kiblat kita, terus bagaimana dengan sholat-sholat kita yang sebelumnya? Apakah diterima sih itu semua? Padahal ini kita sudah dipalingkan ini arah. Sebagian ada yang merasa keberatan. Nah, makanya turun ayat itu jemaah sekalian. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu jemaah sekalian adalah sekadar memalingkan wajah mau ke timur kah atau ke barat, ke utara atau ke selatan. Bukan itu intinya orang salat. Intinya orang salat itu adalah taat kepada perintah Allah. Makanya dikatakan di situ walakinnal birra man amana billah. Jadi kebajikan itu adalah kalau kamu beriman kepada Allah, dan tanda beriman kepada Allah itu adalah kalau kamu mengikuti perintah Allah SWT. Jadi kalau Allah mengatakan tinggalkan itu Masjidil Aqsa, sekarang menghadap ke arah Masjidil Haram, kalau mau kebajikan maka jalankan perintah Allah SWT. Dan menjalankan perintah Allah itu tanda keimanan kepada Allah SWT. Nah, ini makanya sebenarnya jamaah sekalian, ini ayat yang seharusnya menjadi pegangan kita sebenarnya, karena sebagian orang ada yang selalu bertanya-tanya, kenapa kalian melarang kami ini menyembah kepada berhala sedangkan kalian sendiri menyembah ke persegi panjang ya kan, atau ke kubus. Orang mengatakan kubus, di cube itu maksudnya Ka'bah, the black cube, Ka'bah kotak hitam. Kenapa kalian melarang kami untuk menyembah kepada berhala sedangkan kalian sendiri menyembah kepada batu-batu itu, maksudnya Ka'bah. Kan sebenarnya jawabannya ada di situ jemaah sekalian. Laisal birra man amana billahi. Jadi kita ini salat menghadap Ka'bah bukan karena kita menyembah Ka'bahnya, tidak, tapi karena kita taat kepada perintah Allah SWT. Kalau Allah perintahkan kita salat ke Masjidil Aqsa, kita jalankan salat ke Masjidil Aqsa. Allah perintahkan kita salat ke Masjidil Haram, ya kita jalankan perintah itu. Kalau seandainya Allah perintahkan kita untuk salat ke mana misalnya, kita taati itu jemaah sekalian. Bukan kita menyembah kepada Ka'bah atau Baitullah itu. Nah, tapi ini adalah bentuk pengarahan. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita sholat berjamaah begini, baru masing-masing punya kiblatnya sendiri. Ada yang menghadap ke rumahnya, ada yang menghadap kantornya, ada yang menghadap ke apa misalnya, macam-macam itu. Itu kan. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan ketika ada beberapa sahabat, itu di shaf pertama, ada beberapa sahabat yang agak maju sedikit, ya. Agak maju sedikit postur badannya sahabat kan tinggi besar. Jadi sebagian sahabat dilihat sama Nabi SAW, ada sebagian sahabat yang agak maju sedikit, ada yang agak mundur sedikit, ada yang agak renggang itu safnya. Maka Nabi SAW mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Rapatkan dan luruskan saf kalian atau tidak Allah akan palingkan semua hati kalian. Itu masalah soft renggang, masalah ada yang agak maju sedikit, ada yang agak mundur sedikit. Itu kata Nabi SAW, kalau begini modelnya kalian sholat seperti ini, sholat berjamaah, dan begini modelnya kalian seperti ini, maka Allah SWT bisa saja memalingkan hati kalian. Kalian langsung bercerai-berai setelah ini, langsung saling benci setelah ini. Padahal itu ada yang renggang sedikit, ada yang mundur, ada yang maju sedikit dan sebagainya. Bagaimana lagi kalau seandainya kiblatnya beda-beda? Ada yang menghadap kemana dan seterusnya. Itu sudah cukup jamaah sekalian menjadi sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi ayat itu tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukan berarti jamaah sekalian Allah SWT mau menafikan bahwa salat menghadap kiblat, salat menghadap timur, barat dan seterusnya itu bukan kebaikan, tidak. Tapi Allah mau menjelaskan bahwasanya kebaikan yang sempurna itu adalah bukan hanya sekedar sholat saja, tapi kebaikan yang sempurna itu adalah sholat dengan penuh keimanan kepada Allah SWT, menjalankan sesuai dengan perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pembahasan ini bahwa ternyata orang yang menyambung silaturahim itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan yang paling tertinggi ini yang dimaksud sama Nabi. Tingkatan yang tertinggi ini, orang putuskan silaturahimnya sama kita, tapi kita sambung.
Nah, sehubungan dengan ini juga jemaah sekalian, ayat yang selalu kita baca, selalu kita dengarkan, Allah SWT berfirman, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ini kan janji bagi Allah, orang mukmin yang selalu bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan berusaha untuk mendapatkan surga Allah, surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa jamaah sekalian? Coba lihat. Itu kan ada dua ayat kan yang menjelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat jamaah sekalian, dua ayat ini menjelaskan tentang yang pertama, orang yang bisa sampai pada derajat yang tertinggi. Ayat yang kedua itu menjelaskan tentang orang yang biasa-biasa aja. Nah, makanya bentuk biasa-biasanya itu jamaah sekalian, kata Allah SWT, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Termasuk diantara orang yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kalau dia melakukan perbuatan dosa besar atau kalau dia menzalimi diri sendiri, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua. Ada jenis yang pertama yang sempurna, yang bagus. Bagaimana itu? Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, ini jamaah sekalian, inilah kekurangannya, mohon maaf. Inilah kekurangannya terjemahan Al-Qur'an kita. Karena terjemahan Al-Qur'an kita itu jamaah sekalian, terkadang beberapa kata-kata, kosakata dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita menggunakan penafsiran ulama. Nah, makanya ketika dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, apa terjemahannya? Coba kita buka terjemah Al-Qur'an di HP kita. Apa itu maknanya? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan lapang dan sempit itu jamaah sekalian, itu hanya mengambil sebahagian dari makna fis sarra'i wad dharra. Karena penafsiran ulama kita bahwa makna fis sarra'i wad dharra itu artinya fil yusri wal usri, fil mansyati wal makrah. Jadi ternyata ada beberapa penafsiran para ulama kita. Di antara penafsiran fis sarra'i wad dharra itu adalah fil yusri wal usri, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ada penafsiran yang lain ternyata ada fil mansyati wal makrah, dalam keadaan kita bersemangat atau dalam keadaan kita sedang tidak bersemangat. Ternyata ada. Padahal kalau kita lihat jamaah sekalian, makna tekstualnya ini fis sarra'i wad dharra sebenarnya adalah fis sarra itu artinya ketika mendapatkan nikmat, sedangkan fid dharra itu ketika ditimpa musibah. Nah, sekarang kalau diterjemahkan, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Lapang dan sempit itu artinya kalau ada lagi banyak uang atau lagi sedikit uang. Ternyata itu sebagian maknanya. Makna yang sebenarnya adalah ketika mendapatkan nikmat kita berinfak, dan ketika ditimpa musibah juga tetap berinfak. Dan musibah itu jamaah sekalian, boleh jadi musibah itu habis semua rumah kita, habis semua tabungan kita. Musibah itu tidak ada uang kita, tapi tetap kita berinfak. Makanya ini tingkat yang tertinggi ini jamaah sekalian. Orang yang berinfak dalam keadaan dia mendapatkan nikmat, dan berinfak dalam keadaan dia ditimpa kesusahan, musibah, ujian, bencana dan seterusnya. Ada yang lebih tinggi dari itu jamaah sekalian? Ada. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhim. Maka di situ dikatakan waw. Kenapa? Bukan au. Au itu artinya atau. Ini dikata waw. Waw itu artinya ada yang sampai pada titik ini saja, titik satu, dan ada yang bisa lompat ke titik yang kedua. Dalam keadaan mendapat nikmat dan ditimpa musibah, dia berinfak. Dalam keadaan dia sudah memberikan infak jamaah sekalian kepada seseorang, ternyata orang itu membalas dengan keburukan. Ada orang yang begitu? Ada, banyak. Makanya apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidha. Yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Salah satu bentuk amarah itu jamaah sekalian, kita sudah baik, kita kasih ini orang, kita sudah berziarah ke rumahnya, kita sudah mau sambung silaturahim, justru dia putuskan silaturahimnya.
Ketika dia berbuat buruk dan ketika kita melakukan kebaikan dan dia berbuat keburukan, membalas kebaikan kita dengan keburukan, nah disitulah dia. Apakah muncul itu sifat wal kadhimina al ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Kita sudah baik-baik datang baik-baik sama dia, ternyata dia tidak mau menyambung silaturahim. Nah, maka bagaimana sikap kita? Kita balaskah dengan keburukan atau kita bersabar? Ada yang lebih tinggi jamaah sekalian, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Wal afina anin nas, yaitu memaafkan manusia. Memaafkan manusia yang bersalah kepada kita jamaah sekalian itu terbagi 3. Yang pertama, ada orang yang berbuat salah sama kita dan kita maafkan ketika dia meminta maaf. Ada orang yang belum dia datang meminta maaf, kita sudah maafkan. Ini calon penghuni surga ini. Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Setiap sebelum dia tidur di malam hari, dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya minta ampun kepadamu dari semua dosa yang saya lakukan pada hari ini, dan semua orang yang berbuat salah sama saya sudah maafkan. Nah, itulah kata Nabi, ini salah satu tanda penghuni surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang lebih hebat dari ini jamaah sekalian? Belum dia datang meminta maaf sama kita sudah maafkan. Ada yang lebih hebat dari itu? Ada. Yang lebih hebat adalah orang yang mengumpulkan 3 sifat ini. Dia berbuat baik kepada orang, ternyata kebaikannya dibalas dengan keburukan. Keburukan sampai kepada dia sabar. Belum datang meminta maaf sama kita sudah maafkan. Nah, itulah yang paling tertinggi jamaah sekalian. Makanya Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan tahu jamaah sekalian, coba ini saya bertanya, siapa kira-kira yang selalu melakukan 3 perbuatan ini? Memberikan kebaikan, dibalas dengan keburukan, dia tidak balas dengan keburukan juga, tapi justru dia semakin cinta kepada orang itu, justru dia maafkan orang itu. Siapa kira-kira yang selalu seperti itu? Istri pertama, istri kedua, orang tua juga biasa ada pembala juga orang tua, tetangga apalagi. Siapa kira-kira yang selalu begitu? Selalu memberikan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan, dan selalu mencintai orang itu juga, dan selalu terbuka untuk minta maaf, untuk memaafkan orang itu. Siapa yang begitu? Ya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu seperti adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa lagi? Makanya di situ dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang paling baik kepada siapapun. Al-Muhsin, itu kan salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhsin. Jadi dialah Allah yang maha baik kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat, tapi setelah kita lahir di dunia ini justru kita membangkang, berbuat dosa kepada Allah. Padahal Allah selalu lihat kita itu. Bagaimana itu jadinya jamaah sekalian? Kalau kita yang punya perusahaan, kita sudah kasih gaji, kasih ini terusnya, tapi di CCTV kita lihat, ini orang berbuat salah terus, dia gibahi saya terus, padahal saya. Itu kan begitu penggambarannya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita, karuniakan kita nikmat dan seterusnya. Kita berbuat dosa tapi tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk cintanya Allah kepada kita, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus Nabi Muhammad SAW supaya tidak ada di antara kita yang terjerumus ke dalam jurang api neraka. Waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa terus mengupgrade diri kita, keimanan kita kepada Allah dan ihsan kita kepada Allah dan manusia. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.